Ini Vespa di depannya Vespa LX. Jadi semua Vespa ya untuk yang modern itu semua udah dilengkapi dengan ECU. Jadi udah sistem injeksi, udah bukan karburator. Nah, jadi kalau kalian pengen tenaga kembali seperti semula, misal motornya udah dirasa kurang bertenaga, cukup Anda bersihkan filter udara. Ya, karena pengapian segala macam udah diatur sama ECU. Anda bersihkan filter udara supaya apa? Supaya masukan udara ke ruang bakar untuk dicampur dengan bensin itu sesuai standar kembali. Ya, secara hitungan stokiometri itu 1:14,6. Jadi 1 volume bensin berbanding 14,6 udara. Kalau misalnya udaranya sedikit, pasti motor Anda akan tidak enak. Nah, jadi nggak perlu panjang lebar, cukup bersihkan filter udara. Tapi buat kalian yang nggak ada bengkel, misalnya yang banyak dari kalian yang jauh dari bengkel, mungkin kebingungan. Makanya kita mau kasih tahu cara bersihin filter udara. Mohon. Jadi untuk bersihin filter udara itu bagaimana, Pak Riki? Kita langsung ke mekaniknya. Jadi untuk LX, kita buka dulu ini ya. Ini dibuka dulu nih. Buka, di sini ada baut pakai obeng kembang, obeng plus. Kita buka dulu, kita lepaskan karena si filter udara ini ada di sini nih. Jadi kita lepas, hati-hati, lepasnya ditarik ke belakang. Di sini ada pengaitnya, jangan sampai patah. Itu kita buka. Di sini ada baut pengunci pakai box filter biasanya pakai obeng plus. Jadi lepas dulu baut yang di sini. Jadi bautnya ada satu. Itu lepas, terus yang di sebelah belakang juga dilepas dulu. Biasanya pakai baut plus, jadi pakai obeng plus. Anda bukanya sampai dia terlepas. Nah, biasanya akan susah nyabut yang di sini, makanya pakai tang panjang, tang lancip. Cabut. Setelah itu kemudian kita lepaskan baut-baut pengunci pakai obeng plus. Ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada satu lagi nanti di atas ya, Pak ya? Untuk motor sprint itu ada berbeda lagi tekniknya, mungkin nanti akan dibikin lagi videonya. Jadi kalau LX kita lepas dulu ini nih plastik yang di bawahnya. LX GTS hampir sama ya. Yang beda itu sprint dengan Primavera. Setelah terlepas, pastikan jangan sampai baut-bautnya berantakan jadi hilang. Nah, kemudian caranya ini di dalam itu ada baut pengunci yang cukup dibuka oleh tangan. Putar searah jarum jam. Nah, ini bautnya nih. Nah, ini ujungnya plastik ya, jadi cukup diputar sama tangan, dilepas. Kemudian angkat. Setelah lepas, angkat ke atas. Terus penutupnya turunkan ke bawah. Dorong ke atas, tarik ke bawah. Nih filternya ada di. Nah, nanti Anda tinggal cabut filternya. Kalau nggak ada kompresor, biasanya dibersihkan sama kompresor ya, Mas Siki ya. Kalau nggak ada kompresor, cukup di gini aja. Cukup diusap oleh jari tangan Anda. Debu-debunya biasanya dia menempel di lapisan paling luar. Atau Anda bisa pakai lap ya. Lap. Untuk informasi, si spons ini juga mengandung oli. Jadi biasanya dikasih oli 2 tetes ya sebelum dipasang. Nah, bersihannya tinggal di usap-usap aja. Kalau ada kompresor lebih bagus ditiup oleh angin ya. Lebih maksimal. Lebih maksimal.
jangan lupa nanti di kompartemen ini pun dibersihkan juga ya pakai lap yang kering. Bersihkan juga pakai lap nih. Kalau motor Anda pernah terguling, biasanya oli itu akan naik ke ruangan di filter udara ini. Tapi jangan khawatir, itu tidak berbahaya. Anda tinggal cukup membersihkannya lagi. Ya, tapi juga periksa ketinggian oli. Kalau olinya kurang, Anda harus segera tambah. Nah, untuk bersihin kompartemen filter udara ini dilarang keras, jangan menggunakan bensin ya. Karena di sini ada Seal. ini seal karet nih. Tuh ada gelap ya. Nah, ini ada seal karet. Ini kalau kena bensin itu nanti akan melar. Makanya tidak disarankan menggunakan bensin. Jadi sini ada saluran ya, karet ya. Saluran udaranya. Jangan sampai lepas, kalau lepas ya harus pasang lagi. Buat ngelihat keraknya. Buat ngelihat kerak kotoran, itu nanti dibersihkan juga, Air gini, dibuka. Ini kondisi filter udara yang tadi ya. Jadi diusap-usap, nanti debu-debunya itu kalian buang ya. Nah, ini ada lubang-lubang, itu pastikan nanti pas pemasangan ini lubang-lubangnya itu pas dengan lubang yang ada di kompartemen atau wadahnya. Jangan sampai salah, karena kalau salah nanti bisa sobek ya. Jika telah selesai, pastikan pasang tepat ya. Lihat nih, jadi ujungnya ini harus gini nih. Nah, posisinya begitu. Jadi yang kecilnya di belakang itu sesuai dengan tempatnya, bolong-bolongnya ya. Setelah itu cara pasangnya, rapatkan, tarik ke atas, pastikan ini ujung-ujungnya pas dan ditekan bunyi klek. Nah, oke, kalau udah tinggal pasang kembali baut-bautnya, selesai. Rasain bedanya setelah filter udara dibersihkan dengan tadi ketika kotor. Pasti jauh berbeda. Jadi gitu aja tipsnya ya, Pak Riki ya. Ya. Simpel, jadi buat kalian yang mungkin rumahnya jauh, susah cari bengkel, Anda bisa kerjakan sendiri di rumah. Jangan nunggu hancur filternya. Jangan nunggu hancur filternya. Bahaya. Ada baiknya juga setelah dibersihkan, kasihlah 1-2 tetes oli ya. 1 atau 2 tetes oli, bisa oli mesin. Terus nanti kalian ratakan, remes-remes gitu, setelah itu pasang. Kenapa dipakein oli? Karena oli itu dia akan lebih menyerap debu dan juga bikin filter udara sponsnya itu lebih awet. Jadi jangan sampai setiap servis ganti filter udara, karena itu nggak penting. Oke, sekian video dari kita Lakasa Vespa, mudah-mudahan berguna buat kalian. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ya, ada mau nanya aja dengan senang hati. Ini mekanik Bapak Riki Roller akan jawab. Pasti. Pasti ya. Pasti. Bye-bye. Kalau untuk Primavera, jadi nggak perlu dibuka ininya. Jadi untuk bersihan filter udara, tinggal buka sama baut pengunci pakai obeng plus 2, belakang ini 1, di depan 1, cabut, nanti lepaskan baut. Cuma bedanya untuk melepasnya nanti harus buka jok dulu. Nah, ini embernya dilepas, nanti baut pengunci. Nah, sini ada baut pengunci 1, udah 3 ya, 2 di tengah, 1 di ujung kanan, di tengah, dan di paling kiri. Mana coba Mas Anang diperlihatkan? Nah, ini bautnya, putarnya pakai tangan, 1 lagi tuh.